Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Seperti biasa di akhir bulan kita akan membaca tentang apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Juni. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Juni. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatifnya aja. Kamu bisa nontonin video-video lain karena semuanya tidak mengenal batasan waktu pastinya ya. Dan yang pastinya juga kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke? Kita lihat dulu ya. Kita afirmasikan hal-hal positif yang akan terjadi kepadamu di bulan Juni. Kita akan ambil 5 buah kartu di sini untuk mewakilkan secara garis besar aja apa sih yang akan terjadi sama kamu selama di bulan Juni nanti ya. Semoga yang baik-baik nih yang terjadi ya. Aku juga berharap yang terbaik untuk kalian semua. Oke, kita akan buka satu demi satu. Oke, kita lihat kartu yang pertama. Ada Two of Actions. Sepertinya teman-teman, di bulan Juni ini kamu itu harus mengambil sebuah keputusan teman-teman ya. Mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah pilihan ya, yang mana mungkin ini adalah suatu keputusan penting, pilihan penting di dalam semua aspek kehidupan kamu. Bisa di dalam percintaan kamu, di dalam pekerjaan kamu ya teman-teman. Dan yang apalagi yang sudah lama selama ini bingung, ragu-ragu, aku bingung Kak Sora, aku takut Kak Sora, aku khawatir Kak Sora, ya saat ini adalah ada waktu yang mana kamu harus membuat pilihan ya teman-teman. Oke? Kenapa? Karena waktu terus berlalu ya. Kamu ambil keputusan atau tidak, waktu terus berjalan dan ada hal-hal yang harus terus berlanjut gitu ya. Nah, satu, apa yang terjadi kalau kamu tidak mengambil sebuah keputusan yang bijak? Yang ada yang pertama adalah kamu mungkin saja dipaksa pada akhirnya mengikuti alur dan keadaan yang mana akhirnya dalam tanda kutip ya, keadaan, situasi atau semesta yang mengambil keputusan untuk kamu gitu loh. Karena kamu tidak mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi akhirnya semesta yang mengambil keputusan untuk kamu. Yang mana itu tidak mengajarkan kamu sama yang namanya ketegasan, tidak mengajarkan kamu yang namanya mempercayai diri kamu sendiri, mempercayai intuisi kamu sendiri. Itu satu ya. Kedua, nanti hasilnya ketika kamu dipilihkan jalan itu sama semesta gitu loh ya, akhirnya kamu akan mulai mempersalahkan orang lain. Itu artinya bentuk tidak bertanggung jawab ya, kayak ya tahu gitu aku tadi gini gitu. Nah mulai kan nyalahin keadaan, nyalahin waktu, nyalahin situasi, padahal dari diri sendiri juga ada kesalahan gitu ya. Dikasih kesempatan untuk milih, nggak milih, akhirnya diambilin random, pas yang dapatnya itu ternyata kamu tidak suka gitu ya. Yang ternyata yang kamu dipilihin itu di kemudian hari bukan sesuatu yang kamu suka. Jadi belajarlah untuk tegas ambil keputusan gitu. Karena kalau enggak, kamu akan selalu terombang-ambing. Karena di sini ada proses untuk mempercayai diri kamu sendiri dalam mengambil keputusan. Itu satu. Yang kedua, kalau enggak kamu akan stagnan ada di sana terus. Ya, kamu tidak maju, entah itu di dalam percintaan kamu, di dalam kerjaan kamu, karir kamu nggak kemana-mana, kerjaan kamu gitu-gitu aja, percintaan kamu masalahnya itu lagi, orangnya juga begitu-gitu lagi, gitu ya. Dan di bulan Juni ini, kamu juga akan belajar untuk bertanggung jawab sama keputusan kamu, ya. Dan kamu tuh harus ngelihatnya itu untuk jangka panjang atau sesuatu yang lebih luas, teman-teman, ya. Jadi jadi jangan cuman ngelihat dari satu perspektif aja. Jadi jangan fokusnya sama saat ini gitu ya. Misalnya kayak aduh, aku putus apa enggak ya sama orang ini gitu ya. Jangan cuma ngelihatnya aku sekarang nanti kalau aku putus sama dia, aku nggak ada pasangan, aku nggak ada teman, nanti nggak ada lagi yang sayang aku, yang cintaku, lalala gitu. Lihatnya itu lebih besar frame-nya gitu ya. Apa sih kalau seandainya aku lanjutin sama dia, gimana nanti ke depannya? Masalahnya apa? Kebaikannya apa? Jadi lihatnya tuh jangan pakai kacamata dekat, kacamata jauh gitu ya. Jadi bisa lihat seluruhnya. Dan sangat mungkin banget ya teman-teman di sini kalau Sora lihat untuk pekerjaan ya, kamu akan mungkin punya partner bisnis baru, kamu mungkin akan punya teman kerja baru, atau kamu akan punya seseorang yang baru lah ya, yang partner ini yang bisa membantu kamu untuk meraih kesuksesan di dalam karir kamu, di dalam kerjaan kamu. Jadi kalau di kerjaan tuh mungkin banget nih ada orang baru masuk ke dalam tim kamu dan ternyata dia membooster performa tim kamu dalam bekerja ya.
Itu sih kira-kira. Tapi intinya adalah trust in your ability to make excellent choices. Jadi percaya deh kalau kamu itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Gitu loh. Jadi jangan terus bertakut-takut dan berkhawatir-khawatir. Resiko itu selalu ada, diambil atau tidak keputusannya gitu ya. Wah, di bulan Juni ini, lihat deh, angka 2 ini adalah sudah terulang 2 kali di sini. Artinya, dualitas di dalam bulan Juni ini akan sangat kuat ya. Di sini kayak bahkan malaikat pendamping kamu, kalau kamu punya malaikat pendamping, Sora yakini bahwa hampir dari kita semua itu punya namanya pendamping. Nah, ada yang menyadari kalau kamu itu tidak moving forward, tidak maju gitu ya. Tadi kan Sora udah bilang tidak mau mengambil aksi dan di dalam pikirannya itu stagnan ya. Jadi kayak mikir terus gitu ya. Dimana ya akhirnya tuh kayak nggak bisa untuk milih gitu ya teman-teman. Akhirnya tergantung, stagnan. Ini balik nih, nyambung sih kartu yang ini sama kartu yang ini tuh nyambung gitu. Yang satu adalah tidak mampu bertindak, yang satu tidak mampu berpikir gitu ya. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak ragu-ragu gitu loh ya. Sehingga kamu tuh tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengambil suatu keputusan gitu ya. Jadi kalau kamu masih bingung teman-teman, untuk aku mestinya gimana sih ambil keputusan gitu loh ya. Apa yang terbaik buat hidup aku, di dalam percintaan aku, di dalam kesehatan aku, di dalam keluarga aku, di dalam kerjaan aku. Mintalah sama semesta ini, mintalah sama yang di atas pertanda ya, atau bantuan pertanda, signs untuk ke arah mana yang harus diambil keputusan itu gitu loh. Ya, mintalah pertanda, itu kan sifatnya personal, sifatnya pribadi gitu ya. Nah, di mana gitu ya, pertanda itu bisa melalui mimpi, bisa melalui apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, atau bahkan dari suara batin kamu sendiri ya. Makanya Sora kan sering bilang, ambillah waktu untuk meditasi, ambillah waktu untuk bertenang diri sehingga kamu bisa mendengarkan suara diri kamu sendiri. Tapi kalau nanti petunjuk-petunjuk tersebut sudah diberikan sama semesta, jangan lagi denial, jangan lagi nunda-nunda gitu ya. Udah dibantu gitu ya, kayak aduh aku nggak bisa nih nyelesain ini sendiri, aku minta bantuan dong supaya meyakinkan aku, meneguhkan aku, keputusan aku tepat. Udah dikasih pertanda sama semesta, tapi denial gitu. Masa sih, tapi gitu. Kalau kamu seperti itu, biasanya besok-besok semesta nggak mau bantu lagi gitu. Ya buat apa? Ibaratnya gitu loh, kayak kamu nanya sama teman, orang yang nanya sama kamu, contoh ya, orang nanya sama kamu minta bantuan kamu, terus kamu udah kasih masukan, kamu udah kasih arahan, tapi nggak didengerin sama dia, kamu males ya? Pasti sebagai manusia normal agak males ya, agak bete gitu ya kan, kayak ya lu ngapain nanya gue gitu kan, kalau ujung-ujungnya suara gue atau pendapat gue tidak pernah lu dengarkan, kayak gitu loh. Itu juga sama semesta seperti itu gitu ya. Lama-lama kamu akan jadi tambeng, tidak bisa lagi melihat pertanda semesta karena ya kamu nyuekin gitu loh. Itu namanya belajar juga sih gitu loh. Nah, karena sebenarnya kamu tuh di dalam hati kamu terdalam itu kamu udah tahu kamu tuh harus ngapain ya. Tapi antara denial sama nunda-nunda gitu ya, atau nggak yakin. Nah, di antara ini nih kayak masa sih itu kan itu ya, atau ya ntar deh, ya besok deh, ya inilah gitu loh. Padahal kamu sudah tahu apa yang harus kamu putusin, apa yang harus kamu lakuin, itu kamu sudah tahu gitu loh. Tapi mencoba denial sama kenyataan, mencoba denial juga karena nggak terima gitu. Itu juga banyak yang Sora lihat di kita semua gitu ya, nggak terima gitu, maunya tuh yang terjadi dengan maunya aku. Makanya banyak banget di kolom komentar, tapi aku maunya dia gini kak, aku maunya. Nah itu kan berarti artinya memaksakan kan. Kadang semesta punya rencana lain, kita maunya maksa pakai rencananya kita. Ingat, kita cuma manusia, energi kita tidak seberapanya dibanding semesta ini. Semesta ini jauh lebih kuat dari kita gitu loh, dan semesta punya alasan. Dan kadang kita baru mengerti kenapa sih kok semesta tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu nanti kamu akan ngerti secara personal. Makanya kembangin dirinya secara spiritual biar tahu jawabannya ya. Jadi jangan protes terus ya teman-teman, kurangin deh jempol-jempol protesan ini. Ya. Terus kayak di bulan Juni tapi juga banyak hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau yang Sora lihat di sini kayak untuk kamu yang banyak masalah yang stagnan, masalahnya habis itu kayak banyak kesedihan, banyak gloomy, banyak mendungnya gitu ya. Kamu itu akan seperti ketemu satu sinar titik cahaya di ujung lorong yang gelap, istilahnya seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang akan lebih menyenangkan ke depannya nanti.
apalagi kalau setelah kamu lihat perjalanannya adalah setelah kamu sudah bisa membereskan dualitasnya kamu, baru ke celebration atau kebahagiaan ini bisa datang ya. Jadi kebahagiaan ini bisa saja ada harapan-harapan positif ya teman-teman, mimpi-mimpi kamu yang bisa terwujud, atau ada hal-hal yang akan jadi lebih baik ke depannya. Kita tidak tahu pasti hal yang baik itu apa, tapi yang pasti sesuatu yang untuk masa depan kamu ya. Ini saat yang tepat juga di bulan Juni ini untuk kamu ambil satu waktu untuk mikirin ke depannya tuh long term, kamu tuh mau ngapain ya, jangka panjangnya. Jadi jangan ya tadi Sora udah bilang nyambung di kartu pertama, jangan cuma ngelihat dari hal kecilnya aja ke depannya mau seperti apa gitu ya. Dan kalau kamu punya satu ketakutan, punya satu kekhawatiran, oh nanti kalau aku ambil keputusan ini nanti ke depan akan ada hal yang baiknya, akan ketemu seseorang yang lebih baiknya, akan ada happinessnya, akan lalalala, enggak. Teman-teman punyalah satu keyakinan bahwa di depan itu akan ada satu optimisme, di depan itu akan ada sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang indah teman-teman ke depannya gitu loh ya. Nah itu juga yang teman-teman harus pegang gitu loh, karena kita itu hidup cuma dengan iman dan keyakinan. Karena Sora yakin gitu, kalau kamu punya satu vibrasi positif, kedepannya akan bisa jadi positif juga gitu. Jadi ini adalah saat yang memang kamu harus memutus segala dualitas ini untuk kamu bisa jadi lebih positif ke depannya, dengan harapan kamu bisa meraih itu ya teman-teman. Nah kalau Sora lihat juga kamu tidak sendirian menjalankan sepanjang bulan Juni ini ya. Kamu akan mendapatkan bantuan, mendapatkan support dari orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu tuh kayak ada yang bantu, mungkin teman-teman kamu, orang-orang circle kamu, bantu kamu secara emosional, support kamu, meyakinkan kamu, ngasih dukungan sama kamu, jadi teman curhat kamu kayak gitu loh. Untuk tahu bahwa kamu tidak menjalankan ini sendirian gitu ya. Kadang-kadang mengambil satu keputusan dalam kehidupan itu memang butuh di penguatan lah ibaratnya. Jadi kamu tuh punya circle yang akan bantu kamu, dan kalau dalam pekerjaan kamu juga akan dapat kesempatan ya. Kalau kamu tuh dapat bantuan ya, mungkin di tim kamu banyak yang bantu kamu, atasan kamu bantu kamu, atau ada aja kayak jalan untuk ngebantuin kamu teman-teman ya. Heaven is bestowing upon you. Jadi kayak ada bantuan dari atas turun ke sama kamu ya teman-teman. Oke? Dan saatnya kamu itu mungkin bulan Juni ini akan banyak juga yang sedikit suka berhayal, suka berimajinasi dalam kehidupannya. Itu boleh-boleh aja teman-teman ya. Tapi yang pasti adalah setiap imajinasi kamu, setiap hayalan kamu, itu Sora harapkan adalah sebagai sesuatu yang positif ya. Oke? Dan ikuti waktu yang tepat untuk mengejar mimpi-mimpi kamu. Tapi di sini ada proses, teman-teman bisa lihat dari awal ada ketegasan yang harus diambil, harus ada proses di sana, baru emosi itu akan bisa terlepaskan ya. Dan di sini teman-teman, ambillah satu keputusan yang fair ya teman-teman. Teman-teman lihat deh, dari awal aku buka kartu, dari tadi semua ngomongin soal masalah keputusan ya. Ini sinkron, satu tebaran ini sinkron semua. Jadi memang bulan Juni ini yang namanya judulnya decision atau keputusan, itu adalah sesuatu yang sangat penting teman-teman di bulan Juni, yang sudah tidak bisa kamu tunda lagi, sudah tidak bisa kamu denial lagi ya. Dan kamu harus ngambil keputusan itu dengan keputusan yang adil, keputusan yang nyata ya. Dan keputusan yang kamu tahu bahwa kamu yakin nih semesta ini berkontribusi sama keputusan ini gitu ya teman-teman. Dan meskipun kamu dalam situasi yang mungkin sulit, menggoyahkan keputusan kamu, kayak tiba-tiba aduh udah ngambil keputusan ini tiba-tiba goyah nih Kasora, soalnya ada ina ini itu gitu ya. Kamu harus tetap jejak sama keputusan kamu ya. Dan kayak ambillah waktu kayak untuk situasi dan keadaan itu, kamu juga keadaan secara mental dan hati itu sudah terhealing, sudah positif gitu ya. Ingat, kita tidak bisa sembuh kalau diri kita nggak mau sembuh ya. Dan kamu harus ngelihat detailnya lebih dalam, lihat lagi satu-satu. Jadi pakai lebih banyak logika juga. Jadi jangan cuman dipikirin tapi pakai baper, pakai perasaan, ada logika juga teman-teman di sana gitu loh, bahwa ya sudah memang ini keputusan yang sangat bijak, fair, tidak emosional ya. Dan kalau Sora lihat di bulan Juni, mungkin keputusan yang kamu ambil itu juga berhubungan dengan keputusan yang namanya memaafkan ya teman-teman. Jadi kayak kalau selama ini kamu mungkin masih nahan karena masih marah, masih ada yang kecewa atau apapun keputusan itu berhubungan dengan kekecewaan dan kemarahan. Teman-teman di bulan Juni ini kartu Sora bilang, ayo
teman-teman, kamu bawalah yang namanya pengampunan, bawalah ketenangan dan kedamaian untuk hidup kamu sendiri. Sora nggak tahu kenapa akhir-akhir ini selalu vibrasi ini yang dikasih sama kartunya Sora untuk kalian semua gitu. Karena dari kolom komentarnya gitu loh ya, dan banyak yang nonton itu adalah orang-orang yang penuh dengan emosi, kebencian, kemarahan, nggak bisa tenang dan nggak bisa damai. Aku tuh udah bikin konten tuh udah hampir 2 tahun lebih lah ya, jadi YouTuber gitu. Dan itu kayak aku berharap gitu makin hari tuh makin banyak orang yang sembuh, bukan makin banyak orang yang makin marah gitu loh. Kehidupan ini memang seperti itu ya, suka nggak suka gitu loh ya. Kenapa? Hidup itu terlalu pendek teman-teman, hidup itu terlalu pendek untuk kamu sia-siakan, hidup itu terlalu pendek untuk kamu buang waktu kamu untuk menebarkan yang namanya kebencian. Apa yang sudah terjadi ya sudah, mau bilang apa, nasi sudah jadi bubur ya. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semua juga ada hukum sebab akibat, ada karma juga di sana. Kita nggak pernah tahu ya di kehidupan lalu kita seperti apa dan sebagainya. Anggaplah kita membayar karma itu. Setiap kesulitan yang kita hadapin itu adalah sebagai upaya kita membayar karma kita yang mungkin kurang baik di masa lalu. Itu saran dan masukan dari Sora. Oke? Dan untuk teman-teman, katanya kalau di Sora Tarot nggak ada manis-manisnya nggak ditonton ya. Nggak ada manis-manisnya nggak ditonton. Kita lihat kalau untuk percintaan itu ada pesan apa tambahan ya, mungkin khusus untuk percintaan. Yang pertama teman-teman tuh, take a leap of faith. Tadi Sora udah ngomongin faith di sini ya, di kartu-kartu yang di atas tadi Sora udah ngomongin faith, berarti sekarang memang juga sinkron banget sama kartunya Sora. Ambil, only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards ya. Jadi hanya ketika kamu mau untuk mengambil keluar dari area nyaman kamu itu akan bisa mendapatkan satu hasil. Jadi berjalanlah dengan keimanan, berjalanlah dengan keyakinan bahwa keputusan yang kamu ambil akan jadi keputusan yang terbaik untuk kehidupan kamu, untuk percintaan kamu. Yakinilah ada hal baik yang datang. Faith itu keimanan, keyakinan sesuatu yang positif gitu ya teman-teman. Oke, kenapa? Karena kalau Sora di sini memang mungkin banyak dari kalian yang ngerasa kecewa gitu ya, maunya si orang ini sama kamu. Tapi kalau di kartunya Sora di sini kayaknya kamu memang harus melepas mungkin si orang ini gitu ya. Kenapa? Karena ternyata mungkin kamu tuh berbeda jalan sama dia. Kalian itu bersama-sama ketika di jalan, tapi ada di satu persimpangan di mana kamu mungkin ke kanan, dia mungkin harus ke kiri ya teman-teman. Kalian itu punya path atau punya jalan atau punya jalur yang berbeda ya. Jadi kayak kalian itu beda visi, beda misi, beda kemauan, beda jalan hidup, dan jangan dipaksain teman-teman ya. Yang dipaksain itu nggak bagus gitu ya. Kenapa? Selain daripada memang ada jalan yang berbeda gitu ya, ini juga ngomongin Sora lihat di sini chemistry-nya pun sudah melemah. Di sini pun ada tidak cukup rasa cinta untuk terus membangun relationship sama orang ini. Jadi kamu yang berada di stagnan, tetap mempertahankan seseorang yang ternyata tidak equal atau tidak seimbang atau tidak sama rasa cintanya sama kamu, buat apa? Gitu loh ya. Kenapa? Karena kamu hanya mempertahankan. Sama ketika seseorang yang sudah koma, kita tahu kan banyak kasus orang tuh udah sakit, dia sebenarnya udah nggak ada nyawa, dia hanya hidup karena dari colokan-colokan kabel dan apapun itu yang ada di rumah sakit gitu loh ya. Jadi kayak nanti kalau kamu tetap maksain jalan tuh cuma rasanya kayak zombie teman-teman ya, jalan sama dia gitu ya, tapi chemistry-nya udah nggak ada, udah dingin di sana, malah makin sakit hati, kok dia gini, kok dia gitu ya teman-teman. Dan kalau kamu bisa, kalau Sora lihat melepaskan si orang ini ya, walaupun memang sulit ya, karena ada beberapa dari kalian yang sudah memang sangat serius hubungannya ya, mungkin dalam pernikahan, ke arah pernikahan, pertunangan dan sebagainya. Tapi kalau memang harus dilepas teman-teman, itulah kenyataannya ya. Itu satu. Kedua, kalau kamu ngelepasin, Sora lihat di sini banyak yang akan ketemu sama seseorang yang nantinya berujung kepada komitmen yang lebih serius ke depannya. Isun, berarti akan segera teman-teman. Makanya selesaiin dulu babak ini supaya kamu bisa masuk ke dalam babak yang baru teman-teman ya. Tuh, bebaskan diri kamu ya, jangan mengikat diri kamu terhadap suatu hubungan yang yang memang sudah enggak di sana sih teman-teman gitu loh ya. Maaf, kenyataannya seperti itu gitu ya. Daripada kamu maksain gitu ya, lebih baik bebaskan diri kamu. Yakinlah bahwa ada jalan ke depan yang lainnya nanti daripada memaksakan. Dan kita akan tutup dengan 2 buah pesan semesta untuk kamu.
Bukan menjadi tugas hidupmu untuk menyelesaikan permasalahan orang lain. Kalau orang ini punya banyak masalah, teman-teman, ya kamu selama ini udah sering bantu dia. Kamu mungkin kayak, aduh Kak Sora, aku nggak tega. Soalnya dia, aku harus bantuin dia, segala macam. Teman-teman, dia punya tanggung jawab hidupnya dia sendiri. Ya, kamu mungkin sama ini sudah terlalu lama pasang badan bantu dia sehingga kamu tidak fokus sama diri kamu sendiri atau kamu tidak membuat dia belajar sama apa yang harus dia selesaikan sendiri. Ya, masalah dia jadi tanggung jawabnya dia pun harus belajar yang namanya menyelesaikan masalah. Ya, yang kedua, orang-orang itu teman-teman, orang itu tuh selalu nggak bisa stabil. Manusia itu kadang berubah-ubah. Jadi jangan sampai apa yang berubah dari orang lain itu ngefek ke kamu, teman-teman. Jadilah tetap kamu tuh jejak sama diri kamu sendiri gitu ya. Jangan sampai kehilangan jati diri, jangan sampai kehilangan pikiran. Karena di sini kayak kamu tuh saatnya kamu bikin kayak apa ya, soalnya bilangnya shielding gitu ya, bikin tameng, bikin batasan bahwa apa yang terjadi sama orang-orang di sekitar kamu, termasuk bahkan percintaan kamu atau pasangan kamu, itu tidak akan berefek ke kamu secara langsung gitu loh ya. Paham ya maksud Sora sini? Jadi jangan sampai terefekkan sehingga kamu kayak waduh ini nih aku kena nih di sini gitu loh. Intinya gitu sih teman-teman kalau aku lihat. Jadi saatnya untuk kamu fokus sama diri kamu sendiri. Jadi memang bulan tentang melepaskan, bulan tentang keputusan, bulan tentang punya keimanan. Itu sih yang Sora nangkep di garis besar dalam pembacaan kita hari ini. Aku suka sih pembacaan yang simple sih gitu loh. Aku harus bilang ini pembacaannya simple banget, tapi bisa sesuatu yang mungkin membawa kamu kepada satu kebaikan, teman-teman. Kan Sora cuma perwakilan dari semesta untuk membantu kamu. Kita coba lihat ya zodiak yang paling dominan di sini. Oke. Aries, Pisces, Virgo, Capricorn, Libra, Aries, dan Libra. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya teman-teman. Dan kita sekarang coba lihat alfabetnya yang mungkin bisa terungkap. Oke. Aku susun dulu teman-teman yang kepingin personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau teman-teman juga di sini yang kepingin untuk order pembacaan YouTube seperti ini eksklusif cuma buat kamu juga bisa, berhubung masih ada harga promo. Lalu teman-teman juga bisa belajar baca kartu atau belanja di tempatnya Sora di Instagram Sora @sora_tarot. Sora tunggu ya teman-teman. PGD MV ERF UB NPV WZG 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita bertemu lagi di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.